warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Equilibrium, kembali lagi di iPods Equilibrium Podcast, mahasiswa peneliti Equilibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Bersama saya, Raina, yang akan menjadi host podcast kali ini. Bagaimana nih kabar teman-teman Equilips? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Hari ini iPods kita kedatangan narasumber dari alumni mahasiswa Universitas Negeri Makassar, sekaligus salah satu penerima beasiswa LPDP. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu ya. Oke. Saya persilahkan dulu untuk kakak yang ada di samping saya. Perkenalkan, silahkan. Halo teman-teman Equilips, perkenalkan nama saya Firman Pranoto. Saya merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, sekaligus alumni dari MP Equilibrium sendiri. Saat ini saya aktif menjadi mahasiswa pascasarjana di Universitas Hasanuddin. Sekaligus diamanahkan sebagai penerima beasiswa beasiswa LPDP. Wah, itu tadi perkenalan dari narasumber kece kita nih. Selanjutnya kita beralih ke topik perbincangan pada hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait kiat sukses meraih beasiswa LPDP. Istilah terkait beasiswa LPDP sudah tidak asing lagi bagi kita di mana beasiswa LPDP adalah beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional dan dikelola oleh LPDP pembiayaan studi lanjut pada program magister atau program doktoral. Itu boleh nih kita langsung bahas pertanyaan pertama. Ya, siap Kak. Bisa diceritakan apa itu beasiswa LPDP? Tadi siapa namanya? Karena ya? Iya. Oke, Karena semester berapa? Semester 4. Oke, semester 4 berarti sudah masuk tahap sibuk-sibuknya ya jadi mahasiswa kan. Sedikit cerita tentang LPDP. Jadi LPDP itu adalah sebuah beasiswa yang dikelola oleh lembaga pengelolaan dan pokoknya dia di bawah Kementerian Kemenku. Terus dia diambil dari dana abadi pendidikan tersebut untuk digunakan sebagai beasiswa yang mendanai beasiswa riset dan sebagainya. Mungkin itu. I see. Lalu apa yang membuat kakak tertarik untuk mendaftar beasiswa LPDP ini? Sebenarnya kalau apa yang mau tertarik sebenarnya lebih ke apa alasan saya mau lanjut dulu. Jadi kenapa saya mau lanjut studi? Sebenarnya saya merasa bahwa apa yang saya terima pada saat S1 itu terasa masih kurang. Jadi saya butuhin profesi diri untuk lanjut ke jenjang pendidikan magister. Nah, alasan itu terkendala dengan biaya pendidikan yang sangat mahal. Untuk UNAS sendiri itu SPP-nya sekitaran 10 juta per semester. Belum lagi uang bla 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 dan sebagainya, itu sangat mahal. Iya. Makanya pilihannya adalah menjadi beasiswa hunter. Iya sih. Nah, beasiswa yang menurut saya paling mewah mungkin karena pembiayaan jelas, strukturnya jelas, terus seleksinya jelas, dan tidak ada kuotanya per tahunnya, yaitu LPDP. Makanya saya tertarik LPDP. LPDP itu beasiswa yang setiap tahun buka 2 kali, terus tidak ada kuota dalamnya, tidak ada batas kuota. Misalkan yang diterima 6 orang tidak. Jadi kita yang diterima di LPDP itu, kalau kita mencapai passing grade, kita akan diterima. Jadi bagus untuk teman-teman yang mau mendaftar LPDP karena jalurnya banyak. Ada jalur afirmasi, jalur umum, jalur prestasi, itu banyak. Oh, jadi ini nggak jadi alasan tidak mendaftar di LPDP. Sebenarnya tidak ada alasan, dan tidak ada alasan tidak mendaftar. Kalau teman-teman mau cita-cita untuk lanjut, terkendala biaya atau apa, silakan lanjut LPDP. Saya merasa bahwa orang-orang yang tidak mengambil peluang untuk lanjut studi itu
Sebenarnya dengan alasan bahwa hal mahal beasiswa, mahal mahal kuliah, itu orang-orang yang malas untuk mencari informasi, tertutup dengan informasi. Padahal info beasiswa untuk lanjut S2 atau magister itu ada banyak, ada PDP, BU, BPI, belum lagi beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh pihak eksternal, itu banyak sekali sebenarnya. Misalnya beasiswa dari Pemda, Pemkop, dan sebagainya. Baik. Bagaimana proses awal kakak bisa mengetahui tentang beasiswa LPDP ini? Sebenarnya LPDP itu beasiswa yang sudah menjadi rasa umum. Semua orang sudah tahu. Orang-orang, misalnya jika jika teman-teman adalah seorang mahasiswa dan tidak tidak tahu tentang LPDP, why? Kemana teman-teman selama ini? Kemana maksudnya? Kenapa? Kenapa teman-teman itu adalah beasiswa yang eh, sedang booming-boomingnya. Memang banyak orang mengincar karena eh, menurut saya sih mudah, mudah untuk lolos ke situ. Tanda kutip mudah, teman-teman mau administrasinya sendiri. Apa sih syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mendaftar beasiswa LPDP ini? Eh, Tadi apa? Rena semester berapa? Semester 4 berarti sudah terpenuhi sedikit syaratnya karena untuk daftar LPDP itu kita harus sarjana dulu, S1. Karena memang LPDP itu beasiswa yang khusus untuk orang-orang yang mau lanjut di pasca sarjana. Jadi syaratnya sebenarnya ada syarat administrasi, terus ada seleksinya, tes skolastik dengan tes wawancara. Nah, untuk tes administrasi tahap awalnya itu, kan LPDP ini kan buka dua kali dalam 1 tahun. Februari, 19 Februari dengan bulan Juni nanti. Ya, syarat administrasinya itu saya rasa untuk teman-teman yang bergelut di organisasi kampus itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada syarat itu misalkan lampiran prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman publikasi, itu sudah ada yang sudah teman-teman sudah dapat pada saat teman-teman dulu di organisasi. Bisa syaratnya di TOEFL. Nah, untuk LPDP itu sepengetahuan saya, pada saat saya kan LPDP jalur umum. Nah, LPDP jalur umum itu mensyaratkan TOEFL minimal 500. Nah, itu 500. Kalau Rena sekarang semester 4 dan sekarang mempersiapkan untuk tes TOEFL untuk nanti lolos pada semester 8, berarti bisa itu. Saran Rena mungkin bisa otodidak dulu TOEFL-nya sampai semester 7, nanti semester 7 baru ambil tes TOEFL. Itu untuk jalur umum. Itu secara TOEFL-nya adalah 500. Kalau untuk jalur prestasi, jalur afirmasi itu 400. Jadi lebih mudah. Terus kenapa sih sebenarnya? Kenapa inilah hebatnya? Inilah hebat. Inilah bagusnya kenapa kita harus daftar LPDP. Karena kalau kita daftar LPDP, misalnya kita ini dari keluarga yang kurang mampu, misalkan toh prasejahtera. Kita ada jalur prasejahtera juga. Jadi kalau kita daftar LPDP, kita ada syarat ukurnya nih 500. Ya, teman-teman tidak mencapai syarat itu, tapi teman-teman masuk keluarga prasejahtera, teman-teman nanti akan dikasih kurs sama LPDP selama 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, selama 6 bulan kalau nggak salah. Nanti disuruh sama LPDP untuk mencapai tes skor itu, tes skor untuk masuk kampus. Misalkan kalau di UNAS itu TOEFL-nya 500. Jadi begitu. Jadi tidak ada langsung tanda daftar LPDP karena apa? LPDP mau bayar full. Nah, dan syarat untuk afirmasi persenjataan itu 400. Terus ada esai. Esai itu seputar kalau saya sih kemarin seputar kenapa saya mau lanjut S2. Nah, itu apa kontribusi S2, apa kontribusi saya untuk Indonesia. Dan itu saya rasa untuk teman-teman yang baru di bidang organisasi itu sudah, maksudnya sudah paham lah cara menulis baik dan benar itu. Jadi cuma dua syarat pemberat itu ya itu syarat TOEFL dengan esai, terus tes skolastiknya itu sama tes wawancaranya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih tantangan terbesar menurut kakak yang dihadapi selama proses seleksi ini sampai dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa LPDP? Tantangan terbesar itu
Mungkin yang saya rasa berat itu pada saat saya fokus untuk mencapai skor TOEFL. Itu kan mungkin kita bisnisnya orang kampung ceritanya yang tidak kenal itu bahasa Inggris, TOEFL dan sebagainya, itu yang berat di situ. Dan yang kedua pada saat membuat esai. Tapi solusinya itu tadi, sekarang kan zaman sudah terbuka, internet di mana-mana. Artificial intelligence kan bisa dibuka sama siapapun. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Di YouTube banyak banyak konten-konten tentang TOEFL. Nah, itu bisa teman-teman pelajari situ. Jadi saya belajar itu otodidak TOEFL ditambah dengan les TOEFL. Jadi pokoknya digembleng betul. Nah, untuk esainya sendiri eh, banyak komunitas-komunitas atau banyak grup-grup di Telegram atau di mana di WA itu yang memang kumpulan dari penerima beasiswa LPDP, dan orang-orang yang welcome semua, siap mengajar, siap untuk memberikan masukan terkait pemateri tulisan. Jadi saya memilih satu mentor untuk belajar saya tentang bagaimana esai. Esainya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Dengarkan kawan-kawan. Oh, yang berat juga tes tulisnya sih. Cuma tes tulisnya itu kan cuma tes umum. Maksudnya matematika umum, bukan matematika yang lari ke sains atau lari ke enggak, ini matematika umum. Jadi sebenarnya sudah banyak juga di mana? Di YouTube. Jadi masalah terbesarnya sebenarnya tidak ada. Masalah terbesarnya itu di teman-teman mungkin ya. Teman-teman tidak. Saya punya prinsip bahwa rezeki itu datang pada orang-orang yang siap. Masya Allah, Jadi iya. kalau teman-teman mau kan, kerennya nih kakak lulus LPDP. Bagaimana cara kakak mempersiapkan diri untuk menghadapi tes dan wawancara tersebut? Saya daftar LPDP. Saya selesai kuliah 2018 dan 2018 saya sudah mendaftar LPDP. Baru lulus tahun 2023 Februari. Enggak, saya gambar ini bukan sulit ya. 2018 saya mendaftar LPDP itu ceritanya saya tidak effort, tidak serius. Maksudnya saya tidak punya alasan. Saya hanya ikut-ikut follow sip apa kan? Ikut-ikut, FOMO. ikut-ikut saja kan begitu Iya. kan? Eh, karena dulu fokus kerja, jadi ikut-ikut fokus. Nah, baru tahun 2023 seleksi kedua saya baru serius. Jadi 2023 seleksi 2022 seleksi kedua saya tes, udah lulus, daftar udah lulus. Tapi saya sudah punya gambaran tesnya bahwa oh, ya, tesnya cuma matematika dasar dan sebagainya. Baru serius persiapkan diri untuk kejar TOEFL dan sebagainya, belajar, baru lulus nih. Seleksi pertama tahun 2023. Kalau kendalanya kalau di teman-teman sendiri, betul mau serius ini. Oh, tergantung kemauan, jadi Iya betul tuh. Apa sih? Maksudnya pemerintah sudah siapkan wadah buat teman-teman tidak punya batas kuota ya silakan. Dan sepengetahuan saya LPDP itu kemarin pada saat saya PK, LPDP selalu kekurangan penerima. Katakan saya sekitaran 3 ribuan banyak. dari orang yang mau diterima itu, dari anggaran yang disiapkan itu LPDP itu sekitar 15.000. Sekitar 3 ribuan yang diterima. Jadi jauh sekali gitu ya kan. Iya. Eh, boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman Ecolips apa sih keuntungan yang dirasakan setelah menerima beasiswa LPDP? Oke, kalau keuntungan kita Banyak kan? cerita dari mana ya? Untung semua. Kenapa saya bilang karena eh, saya awalnya pada saat mendaftar LPDP itu ekspektasi saya itu cuma dibayar uang UKT misalkan SPP saja. Ternyata tidak, hampir semuanya uang penelitian dibiayai, uang kedatangan. Kalau saya menyebutnya uang kedatangan itu uang kos ya, uang kos dibiayai, uang buku dibiayai, uang seminar dibiayai, uang eh, publikasi dibiayai, uang bulanan dibiayai. Pokoknya
Enggak ada, LPDP menyuruh kita untuk belajar belajar saja. Jadi dan itu dananya itu sangat bisa dibilang uang bulanan saja itu kalau untuk kan dua kota ini untuk daerah Jabodetabek nggak salah itu dia 5 juta per bulan. Kalau untuk kita ini yang daerah-daerah di luar Jabodetabek itu 4,5, 4,5. 4,5 untuk orang yang kuliah mungkin S2 itu. Kalau saya sendiri kuliah hanya 2 kali per minggu itu sudah Udah banyak ya. sudah banyak sekali. Sudah bisa Kukira cuman banyak doang. Hah? Kukira cuman banyak doang. Itu di luar maksudnya tidak ada ruginya lah. Kalau saya bahkan teman ada jokes-jokes di kita ini di teman-teman penerima beasiswa LPDP bahwa gajinya ini kayak melebihi dari gaji PNS dan honorer katanya. Iya. Kalau misalkan ada jokes-jokes kami ya, yang jokes-jokes ini dari teman-teman penerima. Oke, next question. Menurut kakak, apa dampak yang dirasakan terhadap karir dan pengembangan diri setelah mendapatkan beasiswa? Hmm, oke di nah ini enaknya kita sebagai penerima beasiswa LPDP karena nanti kita akan dipertemukan di forum namanya PK, persiapan keberangkatan. Nah di PK itu kita diketemukan sama semua penerima beasiswa LPDP seluruh Indonesia, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah pada saat kita ketemu di situ, disitulah kita tahu level kita di mana. Maksudnya saya merasa pada saat saya selesai di S1 dengan pengalaman organisasi, dengan eh, pengalaman selama 2012, 23 ini saya merasa tidak ada yang tanda kutip tidak ada yang kalah kayak wah ceritanya gitu. Orang-orang yang mungkin sejak S1 sudah punya kebutuhan besar untuk Indonesia. Jadi menjadi inspirasi kita tersendiri sebenarnya. Gitu. Itu saja. Terus apa ya? Mungkin karena kita diberikan kesempatan untuk lanjut di program magister UITS S2, wawasan kita tambah terbuka karena ketemu dengan dosen-dosen lingkungan studi yang berbeda dengan S1 dan sebagainya. Apa ya? Intinya LPDP menawarkan banyak program untuk penerimanya. Nanti di kampus juga itu ada masing-masing kayak apa? Kayak hima lah begitu. Kayak himpunannya mahasiswa penerima mahasiswa LPDP namanya gitu. Kalau bukan ketua umum sih namanya kalau kita lurah. Ada lurah Unhas, lurah UI gitu. Kenapa namanya lurah? Enggak tahu ya itu yang enggak tahu kurang tahu kenapa sih namanya lurah. Aduh, penasaran nih. Jadi di wadah semua lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi. Apa hal menarik dan suka duka yang mungkin bisa diceritakan sehingga bisa menjadi penerima beasiswa LPDP? Suka dukanya sih apa di karena eh, saya kan ceritanya orang kampung dari kampung jadi eh, orang tua pada saat tahu bahwa saya memilih untuk melanjut studi apalagi kan kerja memilih untuk lanjut studi itu kenapa mau lanjut studi itu kan mahal biayanya Iya. bentuk itu yang suka dukanya maksudnya sebenarnya kita punya impian ini harus didukung tapi kan pahamlah kita bahwa dasarnya orang tua kampung sumber informasi yang sedikit jadi mungkin itu kendalanya mereka saya sih itu loh selebihnya sih mengalir saja kalau saya rasakan. Aduh, terharuku. Pertanyaan terakhir, the last but not least. Apa saran atau tips dan trik bagi calon pelamar beasiswa LPDP yang sedang mempersiapkan diri dan para mahasiswa yang mendengarkan podcast ini? Saran yang pertama tadi itu mungkin saya punya pegangan prinsip yang saya pegang itu tadi rezeki itu datang
pada orang-orang yang siap. Jadi kalau kita mau menginginkan sesuatu, maka persiapkan itu. Untuk teman-teman yang sekarang S1 awal semester ataupun yang semester akhir itu, pada saat kita selesai kuliah itu, saya sudah bagi nih ada 4 pilihan sebenarnya. Pertama, kita memilih untuk jalur jadi profesional. Artinya perusahaan ini kita memilih untuk kerja, jadi PNS, kerja di kantor-kantor, menjadi akuntan, menjadi finance, menjadi administrasi, menjadi CS. Itu pilihan satu. Pilihan kedua itu kita bisa memilih setelah sarjana kita bisa memilih untuk menjadi wirausaha. Jadi teman-teman setelah saya mau menjadi usaha, bisa pilihan kedua itu. Itu pilihan juga. Terus teman-teman bisa memilih menjadi akademisi. Akademisi ini berarti setelah lanjut S1, teman-teman lanjut S2. Nah, ini 2 jalurnya ini. Jalur orang tua, maksudnya dia banyak orang tua atau jalur beasiswa. Dan untuk perempuan saya tambahkan 1. Kita bisa memilih jalur kita bisa memilih menjadi ibu rumah tangga. Laki-laki tidak bisa memilih itu. Tidak bisa memilih jalur rumah tangga, kan? Tapi ada tuh istilah husband wife. Ya. Prinsip saya laki-laki tidak bekerja. Hari ini laki-laki tidak bekerja. Tadi kan lanjut itu pilihan itu 4. Jadi ketiga pilihan tersebut tidak ada yang salah. Ya. Ketika teman-teman memilih untuk menjadi profesional, menjadi akademisi, menjadi dosen, tidak ada salah. Selama teman-teman menekuni itu. Yang salah kan yang terkadang kan kita merasa bahwa Rainer nih jadi finance nih di PTA, saya kedong begini Ji. Padahal saya ini kan memilih akademisi. Yang salah lah ketika kita membandingkan itu. Nah, yang teman-teman sekarang lakukan adalah bagaimana teman-teman sejak dini mengupgrade kemampuan pribadinya. Misalkan kan tadi kan TOEFL, teman-teman yang udah punya pengalaman organisasi, silakan pilih organisasi. Banyak komunitas sekarang yang pilihlah komunitas atau organisasi yang sesuai passionnya teman-teman. Sekarang pun juga pemerintah lagi jor-joran membuka program kampus mengajar, kampus merdeka, pertukaran pelajar, makan. Silakan pilih itu. Pokoknya pilihlah program atau silakan upgrade diri teman-teman. Teman saya yang akuntansi silakan magang. Persiapkan itu. Karena ketika kita memilih untuk jadi pekerja atau akademik ini, profesional ceritanya, dan akademik pasti akan melalui seleksi itu. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan yang lebih dari itu, pasti kita kalah. Dan saya punya prinsip kalau 3 faktor yang akan mendukung kita sukses di pilihan itu 3. Pertama rezeki, yang kedua mental, yang ketiga orang dalam. ini itu orang dalam ini yang faktor penentu ini sebenarnya. Kayaknya orang dalam ini mental ini tadi kemampuan teman-teman, bagaimana kalau teman-teman paham tentang TOEFL dan sebagainya. Teman-teman tahu apa dirinya dimanapun itu. Itu. Sekarang masuk organisasi dan sebagainya. Yang teman-teman yang semester akhir itu jangan bersedih hati, masih bisa upgrade dirinya tuh pasca selesai bisa. Itu tidak ada lagi standar ini paling pintar nih, ini paling tidak. Cuma bagaimana kita mempersiapkan itu, mana kita mempersiapkan mental itu untuk lanjut untuk belajar di situ. Jadi mungkin untuk teman-teman yang merasa tidak mampu, misalnya kita tahu ini tidak punya, tapi mau sekali jangan berkecil hati, silakan kejar terus itu LPDP. Saya dari 2018 sampai 2003 baru dikabulkan doa. Itu jadi prosesnya panjang, gampang, cuma saya tidak serius. Jadi kalau teman-teman saran buat teman-teman ya serius. Itu dia pembahasan kita tentang kiat sukses meraih beasiswa LPDP. Saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan yang luas dan berharga serta bermanfaat bagi mereka dan kalian teman-temanku Equalips untuk berusaha dan melakukan yang terbaik.
Dan terima kasih juga untuk narasumber Ya. kita yang ganteng dan imut. Karena telah menyampaikan dirinya dan berbagi pengalamannya. Terima kasih juga telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you. Yuk, sarangnya.